Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam Tadarus Demokrasi dan Hukum di bawah payung Mahfud MD Official dan podcast Terus Terang. Kali ini penanya yang datang adalah seorang pemuda dari Kebumen bernama Dwi Handoko. Silakan Dwi Handoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa, Prof. Saya Dwi Handoko dari Kebumen, Jawa Tengah. Prof Mahfud, Al-Quran kan disebut mukjizat terbesar, bahkan Al-Quran disebut obat. Mohon penjelasannya, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dwi. Mari kita ngaji. Al-Quran itu disebut sebagai obat. Ada dalil di dalam Al-Quran bunyinya begini, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan Al-Quran itu diturunkan tidak lain sebagai rahmat, sebagai obat penawar, sebagai obat atau penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini obat. Tapi obat di sini artinya jalan keluar yang sifatnya rasional, ilmiah dan sosiologis ya. Karena ada tafsiran tuh, ada ayat Al-Quran ditulis di kertas lalu dibakar, lalu dicampur air, lalu diminum, itu katanya obat. Bukan itu. Itu tidak ada begitu-begitunya. Ada tulisan Al-Quran lalu dibungkus karet, ditulis, dibungkus kertas lalu ditarik karet, diletakkan di atas pintu, katanya itu obat. Bukan itu obat. Jadi Al-Quran itu disebut mukjizat karena dia mampu melemahkan atau mengalahkan lawan yang menentangnya. Sehingga orang yang menentang Al-Quran itu baik susunan bahasanya. Dulu ada Musailamah Al-Kadzdzab mengatakan, Al-Quran itu kan gampang, itu buatan Muhammad. Lalu disuruh membuat. Musailamah, kalau kamu mau coba buat Al-Quran gitu. Yang seperti Al-Quran itu. Lalu Musailamah membuat. Tapi meniru Al-Quran hanya ganti kata gini, bunyinya itu inna a'tainakal jawahir ya, fasholli li rabbika wahijir wa inna baghidaka fahuwa rajulun kafir gitu. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadamu batu, maka sembahlah Tuhanmu batu itu, karena barang siapa tidak menyembah batu dia orang yang kafir katanya. Itu bukan mukjizat, itu tiruan dan tidak ada maknanya. Tapi kalau dikatakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu yang mukjizat karena isinya dalam dan bukan tiruan seperti yang dibuat Musailamah Al-Kadzdzab. Al-Quran juga disebut mukjizat karena isinya memberi tuntunan. Memberi tuntunan untuk menyelesaikan berbagai masalah kemasyarakatan, menyelesaikan atau menjadi obat bagi problem-problem atau penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat. Tetapi misalnya soal ekonomi, Islam mengajarkan ekonomi yang berkeadilan. Tetapi Islam tidak mengajarkan tentang metodologi ekonomi, kan macam-macam tuh sistem ekonomi tertentu. Tapi prinsip perekonomian di dalam Islam itu meletakkan dasar-dasar keadilan dan kemanusiaan, sehingga jika terjadi krisis ekonomi, kembalilah ke prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran. Seperti halnya terjadi krisis politik, obatnya apa? Musyawarah, kata Al-Quran. Tapi sistem musyawarahnya bagaimana? Itu berbeda-beda di setiap negara. Musyawarah di zaman Nabi tinggal bersama sahabat ngobrol lalu diambil keputusan. Tapi musyawarah di zaman sekarang ada DPR. Ada di sebuah negara lain, misalnya musyawarah itu dilakukan oleh Dewan Fatwa, Majelis Ifta gitu. Tapi di situ ada tuntunan musyawarah. Itu yang disebut obat. Al-Quran itu obat. Lalu Al-Quran juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, menjelaskan gejala luar biasa tentang kehidupan manusia di masa lalu dan memberi prediksi tentang apa yang akan terjadi. Dan itu sudah banyak dibuktikan. Waktu kita tidak cukup untuk bicara itu. Banyak temuan-temuan terbaru yang justru didorong penemuannya oleh Al-Quran. Nah, oleh sebab itu mari kita
berislam dengan baik dan mencari jawaban terhadap semua persoalan yang ada di dalam Al-Quran, termasuk konstitusi dan hukum-hukum kita, ideologi kita Pancasila, itu sebenarnya nilai-nilainya, nilai-nilai dasarnya juga sudah kompatibel atau banyak sudah diatur di dalam Al-Quran, sehingga kita tinggal melaksanakannya, sehingga Al-Quran bisa menjadi tuntunan hidup, yaitu cara hidup yang Islami, Indonesiawi, dan manusiawi. Nah itulah kalau kita mau hidup dengan cara Al-Quran sebagai obat, sebagai penawar, sebagai petunjuk. Terakhir, yang paling luar biasa, Al-Quran sebagai mukjizat itu bisa dihafal oleh ribuan orang, jutaan orang dari masa ke masa. Coba, apa ada orang yang dikenal hafal kitab agamanya? Kitab apa saja, agama apa saja sebut. Tidak ada yang hafal kitabnya. Tapi kalau Al-Quran, orang menghafal dari waktu ke waktu, sejak zaman Nabi sampai sekarang. Di perguruan tinggi sekarang, di kampus-kampus, anak-anak bisa masuk sekolah kalau hafal Al-Quran, misalnya di UI, di UGM, di ITB, dan sebagainya. Karena Al-Quran yang 30 juz itu dihafal di luar kepala. Itu mukjizat juga, sebuah kitab isinya sama dari waktu ke waktu sejak 1450 tahun yang lalu dan dihafal. Di seluruh dunia sama cara orang membacakannya. Terima kasih.